Halo semuanya, ya kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar PKN, ya melanjutkan yang bagian pertama, yaitu mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Kalau pada bagian pertama, kalian harus ingat, yaitu kita membahas tentang mengenai konsep antara warga negara, penduduk orang asing, dan rakyat. Kali ini kita akan belajar mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia, syarat kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, serta kedudukan warga negara di Indonesia. Yuk cekidot. Yang pertama adalah asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Tidak ada suatu negara yang berhak mengatur kewarganegaraan negara lain. Ya iyalah. Nah, suatu negara tidak bisa begitu saja menentukan status kewarganegaraan seseorang di negara lain. Nah, penentuan status kewarganegaraan seseorang dikenal adanya dua asas umum, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Yang pertama adalah asas ius soli. Nah, asas ius soli dalam istilah bahasa Latin itu soli solum, yang artinya negeri, tanah, atau daerah. Nah, yaitu asas daerah kelahiran. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat ia dilahirkan. Nah, contohnya jika seseorang lahir di negara A, maka ia menjadi warga negara A. Negara yang menganut asas ini antara lain Inggris, Mesir, Amerika Serikat. Kemudian ada asas ius sanguinis, law of the blood. Nah, dalam bahasa Latin, sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah, yaitu asas yang berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Ius sanguinis menetapkan atau menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atas keturunan dari seseorang yang bersangkutan. Nah, jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang adalah kewarganegaraan orang tuanya dan tidak melihat tempat ia sendiri dan orang tuanya dilahirkan. Jadi berdasarkan keturunannya. Ya, dia berasal dari keturunan mana sih? Contohnya, kalau seseorang dilahirkan di negara A tapi orang tuanya adalah warga negara B, maka yang dilahirkan tersebut tetap menjadi warga negara B. Ya, contohnya adalah negara ini negara Tiongkok ya yang menganut asas ius sanguinis. Nah, penerapan dua asas ini ternyata sering menimbulkan persoalan kewarganegaraan. Misalnya, orang bisa tidak jelas status kewarganegaraannya karena ada beberapa orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau bipatrid, atau justru tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali, atau apatrid, atau bahkan multipatrid, ya banyak kewarganegaraan. Nah, seseorang bisa menjadi bipatrid, ya, atau memiliki kewarganegaraan rangkap, ya, jika orang tersebut keturunan X, ya, yang menganut ius sanguinis lahir di negara Y yang menganut ius soli. Oleh karena itu, ia keturunan bangsa X, maka ia dianggap sebagai warga negara X. Tetapi negara Y juga menganggapnya sebagai warga negara karena ia lahir di negara X. Ya, negara X itu tadi adalah negara yang menganut ius sanguinis, ya, sedangkan Y ius soli. Ya, akibatnya adalah anak tersebut itu bisa berkewarganegaraan rangkap. Nah, kemudian bagaimana kalau orang tersebut bisa menjadi apatridnya atau tidak memiliki status kewarganegaraan? Nah, apabila kalau seseorang keturunan bangsa A, ya yang negaranya itu menganut ius soli, lahir di negara B yang menganut ius sanguinis. Orang tersebut bukan warga negara A karena tidak lahir di negara A. Dan bukan pula warga negara B karena ia bukan keturunan bangsa B. Lalu ada juga istilah multipatrid, ya, yang memiliki dua atau lebih keluarga negaraan. Nah, seseorang ini bisa menjadi multipatrid jika seseorang yang bipatrid juga menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, di mana saat menerima kewarganegaraan yang baru, ia tidak bisa melepaskan status bipatridnya. Akibatnya dia punya banyak status kewarganegaraan tersebut. Nah, selain kedua asas tersebut, itu ada lagi ya, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dipergunakan pula dua stelsel kewarganegaraan, yaitu ada stelsel pasif dan stelsel aktif. Nah, stelsel aktif adalah orang yang harus melakukan tindakan hukum secara aktif untuk bisa menjadi warga negara atau juga untuk melepaskan.
Ya, sedangkan stelsel pasif adalah orang yang dengan sendirinya bisa memperoleh kewarganegaraan atau dinyatakan dengan sendirinya hilang status kewarganegaraannya. Berkaitan dengan dua stelsel tersebut, itu dikenal juga dua hak kewarganegaraan. Tambah bingung kan? Nah, yaitu ada hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih status kewarganegaraan seseorang. Hak ini bisa digunakan dalam stelsel aktif. Ya, karena aktif opsi kan bisa memilih. Nah, sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak status kewarganegaraan. Nah, dalam status kewarganegaraan diperoleh dengan sendirinya, ya dalam kasus stelsel pasif. Nah, orang berhak menolak status itu apabila ia tidak menghendakinya. Misalnya tadi kalau dia sudah bipatrit terus main ngono biar nggak jadi multipatrit, dia bisa menolak apa stelsel apa kok stelsel sih kewarganegaraan pemberian tersebut. Kemudian ke syarat-syarat pewarganegaraan. Nah, pewarganegaraan itu punya pengertian tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Nah, permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, permohonan dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Cara memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada orang asing untuk mengajukan permohonan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, permohonan tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat antara lain banyak banget. Ya, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Ya, pada waktu mengajukan permohonan sudah punya tempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Ya, maksudnya 10 tahun itu di apa kayak diletih gitu ya, di anu ya. Ada jaraknya gitu loh, berjarak. Kadang dia kan juga mungkin dia sering berpergian ke luar negeri ya, tapi dia tetap tempat tinggalnya itu di Indonesia. Ya, dia bisa mendapatkan kewarganegaraan. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Lalu dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Kemudian jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Artinya dia harus memilih salah satu. Ya kalau Indonesia ya Indonesia saja kewarganegaraannya. Kemudian memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Ya jangan sampai jadi gelandangan. Terakhir, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara, tentu saja ada pajaknya. Selain pengajuan pewarganegaraan biasa, ya naturalisasi biasa seperti tadi di atas ya syarat-syaratnya, orang asing itu dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara istimewa atau naturalisasi istimewa. Nah, persyaratan mengenai pewarganegaraan istimewa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 20. Yaitu orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ya DPR Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Ya istilahnya begini, dia dapat naturalisasi istimewa asalkan dia itu punya jasa atau memang ada kepentingan untuk pemerintah ya, misalnya kayak yang terjadi dalam timnas ya anggota timnas sepak bola itu kan banyak yang naturalisasi ya, beberapa itu nggak banyak sih beberapa. Nah, masuk naturalisasi istimewa itu ya, yang pemain bola yang ada di timnas ini. Dan mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Ya, karena di sini mereka itu ingin tinggal di Indonesia, maka mereka harus meninggalkan kewarganegaraannya yang lama dan harus punya kewarganegaraan, memilih kewarganegaraan Indonesia. Dan jadi Indonesia itu tidak mau warga negaranya itu sampai punya kewarganegaraan ganda. Nah, kemudian kehilangan kewarganegaraan atau stateless. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya antara lain karena memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Ya, contohnya kayak coba anggun. Nah, kemudian tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu ya. Alias dia kewarganegaraannya ganda dan Indonesia tidak memperbolehkan.
Nah, kemudian yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atau atas permohonannya sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraannya Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraannya, koyo Anggun gue contohnya, dan beberapa orang Indonesia yang lain yang pindah kewarganegaraannya. Lalu masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presidennya, ialah karena tentara itu adalah bagian dari negara, ya kan, abdi negara. Mereka kan bertugas untuk menjaga negara, ya, pertahanan negara. Nah, kalau sampai masuk tentara asing, maka dia dianggap keluar dari kewarganegaraan Indonesia. Lalu yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia, ya, artinya dia sudah lepas. Nah, karena dia ikut dinas negara asing. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Ya. Lalu yang ketujuh, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Ya, jadi dia punya paspor, tidak hanya sekedar paspor saja. Ya, tapi beberapa surat-surat penting yang menyatakan kalau dia itu sudah menjadi bagian dari kewarganegaraan negara lain. Nah, kemudian yang terakhir, bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga Indonesia selama sebelum jangka waktu 5 tahun berakhir. Nah, dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan, orang tersebut itu tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Ya, agak bingung ya, karena ini panjang sekali penjelasannya. Nah, selain ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 12 2006 juga mengatur beberapa hal yang terkait dengan kehilangan kewarganegaraan, ya, yang tertuang dalam pasal 25 sampai 28. Sebagai berikut. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang memiliki hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah. Lalu, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Lalu yang ketiga, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang keempat, dalam hal status kewarganegaraan Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud ketentuan itu tadi, berakibat anak berkewarganegaraan ganda. Nah, setelah 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Lalu yang kelima, perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Begitu juga yang keenam, ini sebaliknya ya. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan jika kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tadi. Lalu perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ketentuan tadi, jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat Indonesia dan wilayahnya itu meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terlibat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.
Lalu yang terakhir, setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, nah, oleh instansi yang berwenang dinyatakan batal kewarganegaraannya. Nah, kedudukan warga negara merupakan pilar terwujudnya suatu negara. Nah, kedudukan warga negara di Indonesia sudah diatur dan diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ya, termasuk seperti dalam Undang-Undang Dasar 45. Lalu kedudukan warga negara Indonesia, ya, ini yang terakhir dari bagian yang kedua, ya, pada video pembahasan kali ini. Nah, kedudukan warga negara sangat jelas dinyatakan dalam pasal 27 ayat Undang-Undang 1945, ya, sebagai berikut. Nah, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Jadi bela negara. Nah, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal itu tadi, jelas kalau kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan itu adalah sama. Nah, dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, warga negara juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Ya. Selain pasal 27 itu tadi, kedudukan warga negara juga jelas tertuang dalam pasal-pasal lainnya, ya, tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya. Nah, selain itu warga negara juga punya peluang yang sama dalam memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasan, serta terbuka untuk kesediaan menegakkan. Ya, kedudukan ini dinyatakan dalam pasal-pasal berikut, ya. Ada pasal 28E. Ya, yang pertama, setiap orang ayat pertama yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta boleh kembali lagi. Nah, kalau dia ingin jadi warga negara. Ya, kemudian ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Demo juga boleh dong? Boleh, asal tertib. Kemudian pasal 28F, ya. Sini isinya yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, dalam kedudukannya sebagai warga negara, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selesai juga penjelasan mengenai materi dari warga negara dan penduduk Indonesia bagian yang kedua sekaligus bagian yang terakhir. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Thank you.